Hai teman-teman, selamat datang lagi di Pras Learning. Hari ini saya akan ngajakin teman-teman semua untuk membaca salah satu jawaban lagi di Quora. Oke, salah satu jawabannya udah saya sematkan di profil saya. Yang mau baca, teman-teman bisa klik linknya dan teman-teman bisa bacain. Jadi, bagaimana cara memulai berbisnis uang kripto? Ini jawaban udah 6 bulan lalu. Siapa tahu, menurut saya sih sebenarnya udah ada beberapa yang kurang relate, tapi teman-teman tetap bisa ikutin karena ini hanya fundamentalnya yang saya tulis-tulis itu. Dasar-dasar yang menurut saya itu penting banget. Oke, jadi saya membedah ini sekitar saya bagi jadi 5 urutan. Jadi yang pertama adalah sebelum Anda memulai, saya peringatkan, jangan pernah ambisi untuk mendapatkan profit besar dengan cepat. Ini adalah salah satu step yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa? Karena biasanya dalam hal pertama yang sering gagal adalah karena ambisinya untuk ngejar profit besar. Padahal modal yang kita gunakan itu adalah modal yang kecil. Oke, berikutnya. Ini adalah satu meme yang saya buat. Sebenarnya untuk sarkas saja sih. Sebelum trading, sudah trading. Oke, yang kedua. Belajar money management berikut ini. Linknya udah saya ada di video ini. Yang urutan pertama, videonya yaitu tentang belajar money management. Teman-teman bisa tonton videonya, kemudian teman-teman ketahui, atau teman-teman bisa klik link yang video ini. Link ini teman-teman klik, kemudian teman-teman baca ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah belajar setelah belajar money management ngapain lagi? Langkah berikutnya ada yang ketiga, yaitu membuat akun di market. Marketnya seperti apa? Seperti Indodax dan Binance. Saya sendiri terada di Binance. Berikutnya linknya. Teman-teman bisa klik linknya ini. Ada juga di deskripsi. Kemudian alasan kenapa money management ada di urutan kedua, karena mengatur keuangan menurut saya lebih penting dari sekedar buat akun. Jadi yang pertama, buat akun tuh langkahnya gampang bener teman-teman. Yang penting teman-teman sudah paham dan memahami tentang money management. Karena jika belum memahami money management, teman-teman bakal bisa gagal atau merugi. Karena bakalan rasanya itu kurang gitu. Keempat, tentukan arah tujuan Anda. Mau menjadi seorang trader yang setiap hari mencari profit 1%. Ini 1% udah sering banget saya bahas di video sebelumnya yang belajar money management. Kemudian ada Elon Musk, ngitungin asetnya Elon Musk, dan ada lagi video satunya 10% atau 10% setiap bulan atau 30% setahun. Ini besar banget loh teman-teman, 10% setiap bulan dan 30% setahun. Kenapa sih ini sebenarnya nggak kelihatan besar? Kenapa besar? Karena perbandingan yang saya gunakan adalah membandingkan ini dengan bunga deposito yang ada di bank. Jadi saya rasa biasanya deposito yang ada di bank itu sekitar 5% atau bahkan lebih sih. Teman-teman bisa searching aja. Ini hanya perkiraan dari saya pribadi karena saya inget banget saya pernah mau nyoba deposito sekitar itu. Kemudian karena pertama, misalkan teman-teman konsisten 5% sebulan, teman-teman udah bisa ngalahin bunga deposito tuh. Itu kan udah cukup langkah yang paling bagus sih. Jika teman bisa konsisten, itu sangat-sangat bagus banget. Nah, selama 1 tahun 30% itu udah besar banget loh. Misalkan modal teman-teman berapa? Misalkan modal teman-teman 1000, 30%-nya udah nambah di 300. Udah gede banget. Atau sebulan 10% itu udah gede banget loh. Teman-teman harus menyadari itu. Jangan terlalu ambisi untuk mencari profit besar. Oke, saya lanjutin bacanya. Ada semua pilihan ada di tangan Anda, atau sekedar investasi dengan beli Bitcoin 100k setiap bulan, dicicil terus dan dibuka setiap 4-5 tahun. Jadi teman-teman ini nabung konsisten 100.000 setiap bulan, atau bisa aja setiap minggu gitu. Setiap bulan 100.000, berarti kalau di total setahun udah 1.200.000. Nanti bakalan kita buka, atau dalam artian bakal kita jual dengan target 4-5 tahun. Berarti jangkanya nggak bentar. Jadi misalkan bulan besok turun ya teman-teman bisa bodo amat gitu. Kemudian saya sangat tidak menyarankan Anda menjadi seorang trader yang hanya ikut-ikutan karena sedang tren. Seperti yang terjadi saat ini. Banyak banget kan influencer promosi kripto, namun apakah Anda tidak bertanya-tanya kenapa mereka promosi kripto, bukan makin naik malah makin turun? Saya punya jawaban sendiri namun nggak akan. Iya teman-teman, ini kan jawaban 6 bulan lalu. Jadi 6 bulan lalu tuh zaman dimana lagi hype-nya banget kripto. Waktu itu bulan puasa, saya ingat lebaran itu, kemudian lagi hype banget terus tiba-tiba harganya jadi turun gitu. Itu saya ingat banget.
Namun video ini dibuat 6 bulan setelahnya, atau sekarang udah tahun baru, udah di 2022. Sebenarnya bisa aja udah nggak relate banget. Kelima, belajar analisa chart. Ini hasil belajar saya. Penting nggak sih belajar analisa chart? Penting sih, namun ya nggak selamanya analisa yang Anda lakukan dengan garis-garis tersebut akan benar dan dapat sesuai dengan prediksi. Karena saya sendiri kurang yakin, namun di beberapa momen itu bisa sesuai jika Anda perhatikan gambar di atas. Saat Bitcoin harga 37k sampai 39k, analisa saya menulis short. Ini short teman-teman, saya nyuruh short. Itu jika dilakukan hingga saat ini sudah dapat membuat Anda profit dan buy harga di bawah lagi. Namun ada pernyataan dari saya juga, analisa nggak selamanya benar. Namun dengan analisa Anda dapat memprediksi arah. Kelima, harus sadar ini teman-teman, jangan menyalahkan orang lain. Biar. Jika Anda merasa mendapatkan profit, ya di take profit. Jangan difoto cuman buat story biar teman-teman Anda tahu. Terus pada tanya-tanya biar kelihatan jago gitu. Jangan teman-teman, jangan. Keputusan ada di tangan Anda. Ngikutin orang jika rugi ya jangan marah-marah. Salah sendiri ngikutin. Misalkan profit nanti disuruh kasih, profitnya mau. Terakhir saya sangat menyarankan Anda membaca pembelajaran dari Indodax Academy dan Binance Academy. Di sana banyak banget materinya teman-teman, dari yang fundamental banget ada, teman-teman bisa bacain sampai tamat atau sampai khatam dan sampai teman-teman tuh paham banget. Materi yang mereka berikan sangat bagus untuk memulai, gratis. Sekian teman-teman, have a nice day teman-teman. Sekian, teman-teman bisa bacain, saya ingetin lagi, ngulang lagi ngomong. Ada linknya di deskripsi. Semoga teman-teman ngerasa ini menambah pengetahuan teman-teman dan bermanfaat. Karena pada dasarnya video-video ini dibuat hanya untuk belajar ngomong untuk diri saya sendiri. Sekian teman-teman, terima kasih, see you.